Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu. Penuh dengan sukacita, tetap bersemangat. Walaupun kita berjarak jauh, saya percaya Tuhan tetap satukan kita di dalam satu roh. Kita boleh merasakan pagi hari ini semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, karena kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah bersama Tuhan, tapi kami percaya Yesus, kami boleh beribadah di dalam roh. Di dalam satu roh Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu, anugerah-Mu melimpah atas setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalaupun saat ini Tuhan kami juga akan menerima tubuh dan darah Kristus, kami percaya Tuhan, roti yang kami terima, anggur yang kami terima bukanlah sekedar roti dan anggur saja yang biasa, tetapi kami percaya tubuh dan darah-Mu boleh menyatu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena kami percaya Tuhan setiap kuasa dan rancangan-Mu, kebaikan-Mu tercurah atas kehidupan kami. Sungguh Tuhan kami rasakan kuasa-Mu terlebih besar atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan menolong di setiap kehidupan kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku.
kuasa-Mu besar. Terima kasih Yesus, Kasih-Mu besar buat kami. Rencana-Mu besar buat kami. Kami percaya itu Tuhan. kami bersyukur. Kasih-Mu besar buat kami. Kau besar Tuhan atas setiap kehidupan kami. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sing with me, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. Name above all name. Name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Name above all name. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great you are, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great, and all we see how great, and all we see how great is our God. How great you are, God. How great you are, God. How great you are, God. Sungguh besar Engkau Tuhan atas bumi dan surga. Haleluya. 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 Kuasa-Mu besar atas bumi dan surga. Dan inilah setiap kami Tuhan, memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Yang siap menyembah dan memuji Tuhan bersama saya katakan, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Dia yang besar. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur Bapak, kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk beribadah online Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui lidah dan bibirnya Tuhan, kami boleh mengerti, kami boleh semakin kuat Tuhan.
Kami percaya Tuhan bahwa hanya firman-Mu lah yang menjadi pelita untuk kaki kami Tuhan. Tuhan, inilah hati kami Tuhan, siap untuk Kau tanami benih-benih kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya kasih. Terima kasih. Sebab itu Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang setia. Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
setia, Allah yang mengasihi setiap kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, dan kami siap saat ini mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap menerima kebenaran firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita kembali dalam sukacita pagi hari ini. Haleluya. Benih yang Tuhan taruh pada saat tanggal 16 kemarin, yaitu benih-benih ilahi kepada umatnya setiap waktu. Hari ini masih menyambung tentang benih itu. Benih yang Tuhan taruh kemarin itu adalah Yesus sendiri di dalam saudara dan saya. Nah, hari ini untuk kita memasuki di dalam satu mujizat yang Tuhan sudah sediakan untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Kita terus mengalir di sini. Hari ini berbicara tentang benih ilahi itu. Tuhan selalu menaruh benih ilahi di dalam hati Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Saudara mau diberkati, saudara mau menerima mujizat, lakukan apa yang firman Tuhan sampaikan. Tuhan selalu menaruh benih ilahi di hati saudara. Ini saya mengambil pembacaannya di dalam Yeremia 32 ayat 1 sampai dengan ayat 44. Tetapi saya tidak membaca semuanya bersama saudara. Amin. Jadi nanti saudara tahu, harus mengerti apa sih yang ada di dalam Yeremia 32. Di dalam Yeremia 32 ini secara global itu bangsa Israel membuat duka cita hati Bapa. Tetapi benih yang ada di dalam hati anak Allah ini, putranya yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir pada saat tanggal 16 kemarin, saya sudah menyampaikan hal ini. Nah, yang sekarang berbicara tentang benih itu ditaruh di hati saudara. Benih Allah ditaruh di dalam hati Yesus. Benih yang dari Yesus ditaruh di dalam hati saudara dan saya. Amin. Ketika ada benih, isinya itu cuman mengampuni, isinya cuman memaafkan, isinya cuman memberkati. Tidak pernah melihat hal-hal yang tidak suka, hal-hal yang tidak nyaman, hal-hal yang tidak baik. Tetapi yang dilihat adalah hari ini ketika saudara dan saya sungguh-sungguh memiliki cinta kasih, dapat mengampuni dan memaafkan kepada setiap orang yang membuat kesakitan dan kekecewaan dalam hidup kita. Amin. Sukar lu Bu, gak apa-apa, kita jalani. Jadi Bapak Ibu punya PR, Yeremia 32 ayat 1 sampai ayat 44. Dan dalam pembacaan di sana untuk lebih mengerti itu di ayat 17 sampai ayat 23. Bapak Ibu bisa mencatat ya. Ayat 17 sampai ayat 23 dan ayat 27 sampai ayat 35. Selebihnya dari ayat 36 sampai 44 Bapak Ibu bisa membaca dari bawah. Dari 44 sampai ayat yang ke-36. Nanti saya ajak membaca yang ada di sana. Nah, di dalam hal penaruhan benih ilahi di hati setiap kita itu ada 4 hal. Sebelum kita masuk ke dalam 4 hal, ada firman Tuhan yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama yuk, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ada amin. Ketika benih itu saudara simpan, ketika benih itu saudara perhatikan,
maka yang ada hanyalah pengampunan, pengampunan, dan pengampunan. Makanya tadi saya ajarkan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah bisa membaca di dalam Yeremia 32 ini dari ayat 44 naik ke ayat 36. Di sana saudara akan mendapatkan suatu pengertian yang jelas. Kalaupun mau dibalik, monggo silakan. Di sana juga ada pengertian yang luar biasa. 36 sampai 44. 44 naik sampai 36. Amin. Ya, haleluya. Di sini ada 4 hal. Mari. Hal yang pertama. Ada 4 peristiwa dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi kadang-kadang seiring dengan berjalannya waktu, debu kehidupan menimbun benih-benih ilahi yang sudah ditaruh sehingga menyembunyikan benih itu dari perhatian saudara. Apa sih Bu maksudnya? Tuhan sudah taruh benih itu di dalam hati saudara. Tuhan sudah mengajarkan sesuatu yang penuh dengan cinta kasih, memaafkan, mengampuni, dan tidak mengingat lagi akan kesalahan orang lain, dan tidak lagi membuat kekecewaan orang lain, dan bisa memahami ketika saudara dikecewakan orang lain tidak ada sedikit pun kesakitan hati. Ini adalah kunci untuk saudara menerima mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Tetapi kalau saudara lupa dengan ini, isinya cuman amarah, isinya cuman okol, tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi mengatakan Roh Kudus tolong saya, beri saya kemurahan hati, beri saya kesabaran, sama sekali tidak ada. Tuhan tidak menyalahkan, itu adalah debu-debu kehidupan yang sedang ada bersama dengan saudara. Debu itu membuat saudara batuk, betul gak? Ketika ada debu, pas saudara ngangah, bus masuk, saudara akan terbatuk-batuk dan akan membawa satu virus. Jangan sampai benih ilahi yang sudah ditanam di dalam hati saudara yang mendatangkan mujizat, memasuki satu terobosan untuk menggapai satu mujizat dari Allah, itu ngangah hanya karena debu-debu virus-virus perkataan, pemikiran yang salah paham yang selalu ada. Tetapi mari saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu, buang itu semua virus-virus. Amin. Bukan cuma virus corona yang berbahaya, virus-virus di dalam pikiran dan hati saudara itu juga lebih bahaya. Akan mendatangkan depresi, putus asa, akhirnya kejahatan, akhirnya akan berpikir dengan pikiran yang salah. Kristen gak jamin saudara. Banyak orang Kristen menjadi berdoa, memakai doa dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi apa jadinya? Kebohongan semuanya. Yang tahu siapa? Ketika Tuhan nanti menghakimi dan mengadili orang yang hidup dan yang mati. Ketika itu Tuhan akan mengatakan dengan terus terang bahwa aku tidak mengenal engkau. Jangan sia-siakan hidup iman percayamu kepada Kristus yang disebut Kristen. Amin. Ketika saudara mau mengikuti apa yang saya sampaikan, yang berkesinambungan dari bulan Agustus sampai hari ini, masih menyambung sampai selesai, masih banyak. Di sini adalah kunci untuk saudara menerima mujizat dari Tuhan itu. Hal yang kedua, sekarang hal yang kedua. Barangkali saudara mulai berhenti untuk memikirkannya. Ya wes, aku berhenti aja. Bahkan saudara mulai membiarkan hati saudara mengeras sehingga tidak memperhatikannya lagi. Benih itu tidak kau perhatikan lagi. Aku mau berpikir sesukaku. Aku mau mengambil segala sesuatu dengan pikiranku sendiri. Percuma aku ikut Tuhan. Percuma aku datang di gereja. Kolekte sekali ibadah. Di sini sekali ibadah kolektenya 1 kali atau 2 kali ya? Kebetulan di sini 1 kali. Sampai lupa ya, karena pandeminya panjang saya lupa kolekte itu berapa kali. Kalau ada di gereja lain, saya pernah datang di satu gereja. Ketika saya hadir di sana, kolektenya itu 5 kali Bapak Ibu. Kalau jemaat yang punya gereja ditumbuhkan oleh gembalanya dengan 5 kolekte,
akhirnya lupa dengan benih yang sudah ditabur, sudah ditanam, benih ilahi yang ada di dalam saudara. Ngapain aku harus ke gereja, ngapain aku harus kolektor 3 kali, belum lagi ada persembahan diakonia, belum lagi ada persembahan pembangunan, belum lagi ada persembahan persepuluhan, belum lagi ada persembahan syukur dan yang lain sebagainya. Uangku malah habis, mending aku tidak ke sana. Karena saudara mengeraskan hati, jangan diharap mujizat bisa datang kepadamu. Bukan saya nakut-nakuti kalau saudara tidak kolektor, tidak diberkati, bukan. Benih yang saya maksud, benih ilahi yang harus penuh cinta kasih. Benih ilahi tidak berbicara keuangan, tetapi benih ilahi berbicara ketaatan dan kesetiaan serta dirangkul dengan cinta kasih. Pada akhir zaman semua nubuat akan berlalu, semua para nabi juga akan berhenti, bahasa roh akan berhenti. Nabi-nabi pun juga yang demikian, tidak bisa lagi bernubuat dan nubuat, tetapi roh itu tetap tinggal di dalam saudara, yaitu roh kebenaran. Amin. Nah dari sini yang saya mau pertahankan benih ilahi itu dengan sempurna. Amin. Bagaimanapun benih-benih tersebut masih ada di saudara, masih ada di dalam hatimu. Percayalah, engkau sudah berbuat dosa, engkau sudah pernah meninggalkan Tuhan, engkau sudah beralih dari pemikiran yang benar menjadi pemikiran yang salah. Jangan khawatir, benih itu tetap ada di hati saudara. Amin. Ketika benih itu ada di hati saudara, kembalikanlah. Ini dari hal yang kedua, menunggu waktu yang telah bertunas dan menghasilkan tuaian. Tuhan menunggu itu kok. Tuhan gak pernah bosan-bosannya untuk menantikan penyelewengan saudara, ketidaktaatan saudara, kekerasan hati saudara. Tuhan tidak jemu-jemu untuk menantikan. Tuhan sangat mengasihi dan menyayangimu. Amin. Ketika Tuhan menyampaikan hari ini bahwa kasih Tuhan itu dahsyat dan luar biasa, sehingga hari ini tepat masih ada perjamuan kudus di depan kita. Itu terbukti bahwa kasih Bapa tidak pernah berkesudahan bagi saudara dan saya. Amin. Jikalau ada mungkin dari jemaat Jehovah Rapha Ministry atau yang melihat tayangan ini, mengikuti ibadah online ini dari jemaat lain, kalau saudara ada di dalam sini, mari segera punahkan itu, kembalikan benih-benih ilahi, maka mukjizat yang besar pasti datang kepadamu. Apakah ibu bisa menjamin? Ya, karena saya punya iman percaya. Ada jaminan di dalam Yesus. Nanti kita akan masuk terus di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah dihapus. Firman Tuhan digenapi. Amin. Penggenapan firman Tuhan itu adalah janji Bapa. Janji yang murni, janji yang indah, janji yang sakral buat dia. Maka dari itu Bapak Ibu yang saya kasihi, yang saya hormati, yang saya cintai, saudara-saudari yang saya kasih, yang saya cintai, pertahankan benih ilahi di dalam engkau. Tuhan akan menantikan, menunggu waktu dari saudara untuk bertunas dan bisa menghasilkan satu tuaian. Itu tujuan Allah buat kita. Amin. Di bagian yang ketiga, seringkali pada saat Tuhan memberi mimpi kepada saudara, memanggil saudara melalui hati saudara. Perhatikan baik-baik ya. Hal itu terasa seperti telah terjadi ledakan besar. Hal itu menjadi peristiwa yang sangat-sangat besar di dalam diri saudara. Hal itu akan terjadi pada saat itu juga. Seringkali saudara diberi mimpi, mimpi itu suatu peringatan. Seperti Yusuf diberi mimpi. Jangan takut engkau untuk mengambil dan menerima Maria sebagai istrimu. Mungkin saudara juga pernah diberi mimpi mandi di sungai. Mungkin saudara pernah diberi mimpi yang indah-indah. Kalau orang dunia mengatakan bahwa mimpi yang indah itu kebalikannya gitu ya. Tetapi di dalam Yesus bisa itu menjadi satu pertanda. Tetapi mimpi saudara, kalau itu Tuhan izinkan, itu adalah peringatan buat saudara.
ketika kita diingatkan di dalam mimpi, apapun mimpi itu, mintalah hikmat kepada Tuhan. Kalau tidak, saudara bisa menghubungi gembala sidang kalian, menghubungi hamba-hamba Tuhan yang berkarunia untuk menafsirkan mimpi. Saya yakin di sana akan dibuka, di sana akan diperjelaskan. Amin. Jadi jangan khawatir dengan mimpi-mimpi itu. Ini di bagian yang ketiga. Jadi saudara harus apa, Bu? Harus mentaati apa yang roh Tuhan sampaikan. Baik lewat nubuatan, baik lewat mimpi itu. Amin. Karena sangat besar di dalam diri saudara. Hal itu akan terjadi pada saat itu juga. Melalui mimpi seperti Yusuf diberi mimpi oleh Allah. Amin. Di hal yang keempat sekarang. Ada 4 hal ya tadi ya. Tetapi kemudian hal itu tidak terjadi pada hari itu juga atau besoknya lagi. Mimpi saudara tidak terjadi. Kadang-kadang kehidupan saudara sudah mengarah kepada tujuan yang berbeda. Saudara menggaruk-garuk kepala dan bertanya-tanya, mana buktinya mimpi ini bisa terjadi? Kapan mimpi ini bisa terlaksana? Gitu ya. Ketika saudara sedang dengan masalah yang sangat berat, persoalan hidup yang sangat berat, terlebih di hari-hari pandemi seperti ini, bisanya cuman mengeluh, bisanya cuman menanti. Ada yang bilang, waduh, menanti durian yang jatuh, menanti ayam yang berblorok gitu ya, kalau orang Jawa bilang petik blorok ngendok gitu. Ayam blorok bertelur maksudnya. Ayam blorok itu ayam yang bulunya berwarna-warni, ada hitam, ada putih, ada coklat. Nah, menunggu ayam ini bertelur, ternyata nggak ada telurnya, nggak kunjung tiba. Percayalah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Di dalam firman-Nya itu ya dan amin. Amin. Jadi saudara jangan, waduh, aku kok cuman sekedar mimpi. Percayalah, ketika Tuhan mengingatkan saudara di dalam mimpi, itu Tuhan mulai bertindak di dalam kebenaran firman-Nya. Asalkan engkau memiliki hati yang jujur, hati yang benar, hati yang mengasihi pada sesama. Biarlah hati Bapa, benih yang ditaruh di dalam hati saudara boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara pasti akan bertanya dan merenungkan di dalam hati saudara, dari mana datangnya mimpi itu? Kok tidak sesuai dengan apa yang sedang saya alami sekarang? Buktinya saya benar-benar kacau balau. Tadinya mimpi itu kayaknya indah-indah, tetapi kenyataannya tidak. Mimpi yang dari Tuhan itu adalah penyampaian, adalah pemberitahuan lewat mimpi. Tetapi kalau mimpi itu yang saudara perkatakan dan berandai-andai, itu berbeda, saya tidak bisa memberikan jawaban. Tetapi ketika saudara bergumul dengan sungguh-sungguh dan saudara diberikan mimpi, pegang setiap janji firman Tuhan. Amin. Karena benih yang Tuhan taruh di dalam hati saudara itu adalah benih unggul, benih sorgawi. Tidak ada dijual di warung-warung, di toko-toko, benih itu enggak ada. Di taman bunga tidak ada benih itu yang dijual. Karena benih itu datangnya dari sorga. Dan benih itu adalah putra tunggal Allah sendiri yang memiliki hati dan karakter yang sungguh luar biasa. Amin. Nah, di sini sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mungkin Anda sedang mengerjakan berbagai satu rencana. Ini ada ayat firman Tuhannya ya. Ayo kita buka di dalam Mazmur 94 ayat yang ke-11. Saya ajak dari 4 hal ini saudara bisa memahami dan mencatat baik-baik bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Jangan berbicara tentang mimpi dong. Kalau mimpimu gak terwujud, jangan marah. Kalau mimpimu gak terjadi, jangan engkau menyesal dan garuk-garuk kepala akhirnya putus asa. Tetapi pegang firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Janjinya ya dan amin pasti akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Kalau Tuhan Yesus, kalau Allah sendiri sudah memberikan mimpi kepada
Yusuf, pada saat itu lahirnya Yesus dan itu yang terjadi, saya yakin dan percaya. Ketika mimpi itu yang dari Tuhan, bukan angan-angan yang sia-sia akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Karena itu adalah benih, bagian dari benih ilahi yang ditanam di dalam hati dan jiwamu. Amin. Mazmur 94 bisa dicatat ayat yang ke-11. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Nah, kalau mimpimu gak terjadi, kalau mimpimu tidak terwujud, mimpi yang indah tidak terwujud, ya jangan putus asa. Terus akhirnya percuma saja. Buat apa? Ternyata cuma sekedar mimpi. Aku sudah menanti-nanti, aku sudah menunggu-nunggu, tidak terwujudkan. Itu hanya sebuah mimpi. Tetapi kalau semua itu adalah yang dari Tuhan, semuanya akan Tuhan genapi. Tuhan yang mengetahui rancangan-rancangan manusia. Apa yang saudara rancangkan, sesuai enggak itu rancangan itu dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Saudara masih ingat apa yang dikatakan Maria ketika dia tahu bahwa dia harus mengandung seorang bayi laki-laki dan diberi nama Yesus. Dan saat itu malaikat Gabriel yang datang kepadanya, dia hanya mengatakan, jadilah menurut kehendakmu karena aku hanyalah seorang hamba. Tuhan mau benih ini terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya seperti Maria. Amin. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka itu rencana manusia. Di dalam Amsal 19 ayat yang ke-21. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi apapun yang saudara rancangkan itu belum tentu bisa terjadi. Sama dengan mimpi tadi, belum tentu terjadi. Tetapi apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan, saya jamin pasti terjadi. Amin. Maka dari itu saya cuma meminta, pertahankan benih ilahi di dalam hatimu untuk menggapai mujizat datang kepadamu. Amin. Ketika kita menantikan itu dengan terseot-seot, dengan masalah persoalan, nggak mulus Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan untuk kita menantikan mujizat-mujizat untuk nggak mulus. Tetapi kita harus percaya dengan iman kita yang teguh, kita harus percaya. Modal kita percaya, nggak usah modal uang, amin. Modal percaya, maka segala sesuatu akan terjadi dan akan terlaksana. Tetapi kalau keputusan itu dari hatimu sendiri, saya tidak bisa memberikan jaminannya. Amin. Itu di dalam Amsal 19, sekarang di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebab rancanganku, perhatikan baik-baik Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan yang mengatakan pagi hari ini adalah firman yang disampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari di rumah. Dan Roh Allah ada di dalam rumah kalian masing-masing, sedang berdialog, bercakap-cakap dengan kalian dan memberitahukan hal-hal rahasia yang luar biasa tentang benih ini untuk saudara bisa memasuki di dalam mujizat itu datang kepadamu. Kapan Bu mujizat itu? Nantikan, Tuhan punya waktu. Percaya enggak? Kalau percaya aminkan dan berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tidak ada yang bisa melawan. Taruh semua di dalam segala rancangan Tuhan. Dan ucapkanlah syukur dalam segala hal. Ketika saudara mengucap syukur untuk menghadapi situasi, keadaan, kondisi apapun, kita tetap bersyukur, kita tetap memiliki semangat. Wow, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Benih yang Tuhan taruh di hati saudara tidak sia-sia. Tetapi benih itu akan bertunas dan benih itu akan berbuah. Amin. Haleluya. Faham ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Amin.
Mungkin saudara sedang mengerjakan berbagai rencana dan tujuan, tetapi ingat apa yang ditulis di dalam Yeremia 6 ayat yang ke-19. Ayo kita buka di dalam Yeremia 6 ayat yang ke-19. Itu adalah bagian-bagian. Hari ini saya banyak ya mencatat ayat-ayat firman Tuhan ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Maka dari itu catat baik-baik ya. Saudara sedang menuju ke arah yang berbeda dari yang sudah Tuhan tetapkan bagi saudara. Apa sih maksudnya? Ketika saudara bertanya meminta hikmat yang dari Tuhan, bolehkah saya mengerjakan ini? Biasanya orang-orang yang percaya Tuhan itu seringkali datang kepada saya dan kita berdoa gitu ya. Kita berdoa dan Tuhan itu memberitahukan. Jadi bukan cuman orang-orang pintar loh. Di dalam Yesus, kalau kita memiliki karunia itu, puji Tuhan ya, di Jehovah Rafa ini ada yang Tuhan percayakan untuk mengerti, untuk tahu. Tapi bukan pribadi saya yang tahu. Ketika saya ditinggal Roh Kudus, saya tidak akan tahu. Tetapi ketika saya berdoa buat saudara dan Roh Kudus memberitahukan kepada saya, dan itu yang saya tahu. Boleh nggak Bu, kita membuka ini hanya cross check. Saya bilang, saya berdoa ya. Jadi saya bukan untuk ditanya seperti ahli nujum, tetapi saya berdoa sama-sama. Bapak Ibu dan saya kita berdoa bersama-sama. Ada juga orang yang nggak kenal saya, nggak tahu dari mana. Beliau datang dan meminta doa karena dia akan membuka sesuatu usaha dan ini dan itu. Akhirnya kita berdoa, sewaktu kita berdoa Tuhan cuma katakan lanjutkan gitu. Saya juga menerima itu, tetapi kalau Tuhan katakan jangan, itu pun saya sampaikan. Sekalipun hasilnya akan menjadi miliatan. Tetapi kalau Tuhan katakan jangan, orang itu pun juga menurut. Itu bukan karena kuat dan gagah yang pada manusianya kepada saya, tetapi itu karena pekerjaan Roh sendiri. Ketika orang itu percaya, datang di dalam Roh, di dalam benih ini tadi, dan benih yang ada di saya itu saya sampaikan benih itu kepadanya, klop. Di dalam benih yang sama itu akan bertunas dan bertumbuh, akhirnya berbuah menjadi lebat. Orang-orang itu akan diberkati oleh Tuhan karena tidak memakai logika dan akalnya sendiri. Apakah ini tidak dicemooh orang? Ya, dicemooh. Apakah ini tidak ada tantangan? Banyak tantangan. Apakah orang-orang suka dengan saya? Tidak. Karena bertolak belakang. Semua orang selalu ingin dikatakan, oh boleh gitu. Oh bagus. Baik. Itu adalah kabar berita yang dia bisa terima kasih Tuhan gitu. Tetapi ketika dia tanya sama anak, enggak boleh. Ibu salah, Bapak salah. Ini bukan jalannya. Tuhan mau Bapak dan Ibu begini. Enggak sejahtera hatiku. Ngapain aku doa ke tempatnya Bu Ida? Mending aku enggak doa ke sana, enggak sejahtera. Saya sebagai hamba Tuhan, saya memiliki roh yang takut akan Tuhan. Ketika benih itu mengatakan tidak, saya katakan tidak. Ketika benih itu iya, saya katakan iya. Paham ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Kita bersyukur loh kita ini punya gitu ya. Jadi gak kesukaran. Boleh gak ya Ji? Boleh gak ya Bu? Begini. Ya kita doa dulu yuk. Kita sama-sama doa, kita naikkan pujian, kita naikkan penyembahan. Ketika di dalam penyembahan pengangkatan Tuhan sudah memberikan penglihatan. Tuhan sudah memberikan pendengaran audible. Dan itu yang saya sampaikan gitu. Apakah ada orang yang iri? Banyak. Apakah gak ada orang yang tidak suka saya? Banyak. Terus saya mau marah? Tidak, ngapain? Itu urusan masing-masing. Itu yang dikatakan benih. Ketika kita ada di benih itu, kita akan mengalami satu terobosan mujizat yang besar. Amin. Haleluya. Maka dari situ di Yeremia 14 ini dituliskannya di dalam Yeremia 4 ayat yang ke-14, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu?
Mari kita buang hal-hal yang negatif, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak sejalan, hal-hal yang tidak searah dengan benih yang sudah Tuhan taruh di dalam saudara dan saya. Haleluya. Saudara mau diberkati, lakukan firman Tuhan. Sudah mengambil catatannya, jangan sampai ketinggalan. Amin. Nanti pada saat kita berjumpa, ya Bu, benar Bu, mujizat terjadi. Tadi pagi saya sudah mendapat kesaksian bahwa ada kiste yang berhenti. Ketika itu ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan kiste itu tidak akan hidup, tetapi kiste itu berhenti. Tadi dia datang ke sini, saya katakan kepadanya kiste ibu tidak berhenti, tetapi kiste ibu dimusnahkan sekarang juga. Silakan ibu untuk periksa ke dokter. Kalau Tuhan mau, nggak ada yang sukar. Apakah itu saya yang bisa? Bukan. Saya cuma sebagai hamba yang menyampaikan perkataan Bapa kepada orang ini. Ketika orang itu menerima dengan iman percaya, maka apa yang terjadi? Kuasa mujizat mengalir ke dalam rahimnya. Dan kiste itu tidak ada. Jadi bukan karena saya loh ya, jangan sampai salah. Kalau saya nggak bisa apa-apa. Saya bisa hanya berbicara dan menyampaikan isi hati Tuhan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dan saya hormati. Amin. Hal yang berikutnya di dalam Yeremia 6 ayat yang ke-19. Sudah ambil catatan? Ayo baca sama-sama. Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka. Wow. Akibat dari apa? Rancangan mereka. Mereka itu siapa? Manusia. Sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku, kata firman, dan menolak pengajaranku. Hati-hati, di akhir zaman begitu banyak pengajar-pengajar palsu. Begitu banyak arahan-arahan yang salah. Kita jangan terlelap, kita jangan tertidur, kita jangan terbuai. Karena pengajaran-pengajaran yang salah, pengajaran-pengajaran yang sesat itu sangat nyaman. Karena apa? Karena dininabobokkan. Tetapi mari kita bangun, kita terus berjaga-jaga. Ketika Roh Kudus ada di dalam saudara, saya yakin dan percaya roh kebenaran dan roh yang tidak benar itu tidak akan pernah bisa menyatu. Kalau saudara sudah merasakan hal ini, cepat keluar dari sana. Jangan tinggal dalam zona nyamanmu. Keluar dari zona nyaman itu. Karena Tuhan menaruh benih yang kudus di dalam kehidupan saudara. Amin. Hai anak-anak muda, jangan terlelap. Amin. Ibu-ibu juga, bukan khusus hanya untuk anak muda, semuanya. Dari yang tua, yang setengah tua, yang setengah muda, yang benar-benar muda, yang masih sekolah, yang masih kuliah. Ayo bangun, beranjaklah, jangan engkau tinggal dalam zona kenyamananmu. Kalau engkau tidak bisa menyatu, apalagi tentang benih. Ini berbicara benih. Benih itu adalah firman. Karena Yesus itu adalah benih yang Allah taruh di dalam hati saudara, di dalam kehidupan saudara. Karena saudara ini adalah Alkitab yang terbuka, suratan yang harus dibaca oleh banyak orang. Kalau sekarang benihnya salah, yang dibaca orang juga salah, yang dianut juga salah, akhirnya salah semua. Tiba-tiba apa yang terjadi? Kedatangan Tuhan menjemput kita, dan Tuhan katakan, aku berterus terang, sekalipun engkau bernubuat demi namaku, engkau mengusir setan demi namaku, tetapi aku tidak mengenal engkau. Kita mau apa? Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bertumbuhlah di dalam benih ilahi ini untuk mendatangkan keselamatan dan mukjizat yang besar. Keselamatan itu adalah anugerah, itu adalah bagian dari mujizat. Loh Bu, kok cuman itu gak ada uang? Pasti mengikuti. Karena Tuhan tahu manusia di dunia membutuhkan keuangan. Amin. Haleluya. Paham ya di sini ya? Yuk kita lanjut. Di ayat 6 sampai 19 tadi kita ulang sekali lagi ya. 6:19, dengarlah hai bumi. Oh sudah ini di 7. Sekarang Yeremia 7 ayat yang ke-24 bisa ya kita baca Yeremia 7 ayat 24. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan
kedegilan hatinya yang jahat dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Nah, dari banyak yang saya katakan tadi, bangun, kita harus bangun, jangan ada di dalam zona nyaman supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Roh itu tidak bisa menyatu ketika saudara ada di dalam roh kebenaran, roh yang tidak benar tidak bisa menyatu. Amin. Itulah pekerjaan benih ilahi ditaruh di hati saudara. Paham ya di sini ya. Sekarang ayat pasal 11 ayat yang ke-15. Tetap dalam Yeremia. Ini masih di Yeremia. Saya mengambil contoh dari Yeremia karena Yeremia ini seorang nabi dan dia tidak hidup mulus-mulus saja, banyak sekali pergumulannya, ya. Di dalam Yeremia 11 ayat 15. Yuk kita baca. Yeremia 11 ayat yang ke-15. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkan nasar-nasar dan daging yang suci melewatkan malapetaka daripadamu sehingga kemudian engkau dapat beria-ria. Tidak bisa. Sudah dicatat? Ini. Gak bisa. Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Di dalam kehidupan kita, bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Hari-hari terakhir ini begitu banyak nabi-nabi palsu, begitu banyak pengajar-pengajar palsu. Kita jangan cuman enaknya karena apa? Karena kita disanjung. Tetapi kita lupa. Firman Tuhan begitu keras hari ini untuk mengingatkan saudara dan saya. Karena benih ini. Benih ilahi kudus, benih ilahi itu suci. Amin. Benih ilahi itu kudus dan suci. Dan itu semua yang akan melewatkan dalam setiap malapetaka buat kita. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tanggap akan hal ini. Di dalam Yeremia 18 ayat 23. Sudah dicatat? Catat baik-baik ya. Tetapi engkau ya Tuhan, engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Nah, Tuhan tahu setiap rancangan-rancangan manusia. Di dalam pengajaran yang salah, di dalam pengajaran yang sesat, itu ada kematian. Ya, janganlah ampuni kesalahan mereka dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapanmu. Tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan matamu. Bertindaklah pada hari murkamu terhadap mereka. Saking jengkelnya Nabi Yeremia ini. Kenapa? Karena orang-orang yang di sekelilingnya yang mengenal Nabi ini tidak pernah mau percaya dengan perkataan Yeremia. Sehingga Yeremia meminta kepada Tuhan yang sedemikian. Karena ada benih di dalam hatinya. Amin. Di dalam nama Yesus, benih ilahi yang ada di saya. Kalau ada jemaat saya yang menyelentang, saya tetap berdoa, Tuhan singkapkan yang terselubung. Saya tidak mau berdoa seperti Yeremia. Tapi saya cuma bilang, Tuhan singkapkan yang terselubung, arahkan mereka di dalam jalan kebenaran-Mu. Karena sia-sialah semua dalam ibadah mereka dan cinta kasih yang dia dapatkan dari Engkau. Itu yang saya katakan. Yuk kita lanjut dalam firman Tuhan. Jadi doa saya buat saudara selalu yang baik kok. Yeremia 19 ayat yang ke-7. Aku akan mengagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini. Dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Waduh, ngeri banget ya. Ngeri sekali. Lanjut di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sudah 32 ayat 19. Oh, Yeremia 29 dulu. Ya,
Yeremia 29 dulu ya, kita baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yang sudah kita baca mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, kata firman Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat buat kita. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat buat engkau. Tuhan tidak pernah. Maka dari itu kalau ada pengajaran-pengajaran yang salah, benih-benih yang salah, cepat keluar dari sana. Agar apa? Agar engkau tidak tertimbun, tertanam dan menghasilkan buah yang tidak benar. Amin. Firman Tuhan luar biasa, keras untuk mengingatkan kita. Supaya apa? Supaya ketika mujizat itu datang kepada saudara, ketika mujizat itu Tuhan berikan kepada saudara, langgeng, tidak sampai ditodol sama burung nasar gitu ya. Jadi bisa dinikmati sampai kepada anak cucu, cicit dan seterusnya, sampai keturunan keberapapun itu Tuhan mau. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kepada saudara hari depan yang penuh dengan harapan. Catat baik-baik, tandai dengan warna merah. Yeremia 29 ayat yang ke-11 ini. Sekarang Yeremia 32 ayat yang ke-19. Sudah dicatat baik-baik ya. Nanti saya mau minta tolong bisa diinikan ayat-ayatnya. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah nanti bisa mengikuti. Nanti saya sampaikan kepada anak-anak Tuhan yang ada bersama tim kami ini. Yeremia 32 ayat 19. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia dengan mengajar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Amin. Percaya Bapak Ibu, besar rancangan Tuhan, agung dalam perbuatan Tuhan, dan mata Tuhan terbuka terhadap segala, perhatikan, tingkah laku anak manusia. Engkau yang marah, engkau yang kecewa, engkau yang lari, engkau yang tidak mau lagi Tuhan-Tuhanan, engkau yang bosan dengan perkataan-perkataan yang mengajarkan dalam kebenaran, akhirnya engkau lari. Tuhan tahu itu semuanya. Amin. Paham ya di sini ya? Paham? Haleluya. Yeremia 32 ayat yang ke-27. Yang ke-27 sekarang. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan dapat lakukan semuanya yang terbaik. Dan Tuhan bisa berikan yang terbaik buat saudara dan saya. Untuk hari ini, benih yang ditaruh di dalam kehidupan saudara, benih yang ditaruh di hati saudara, jaga itu baik-baik. Amin. Jangan sampai benih ini terbawa oleh angin. Jangan sampai benih ini tercuri oleh iblis, tetapi simpan benih itu dalam hatimu. Maksudnya lakukan dan berikan hatimu untuk Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Ketika saudara mengasihi Tuhan, saya yakin dan percaya saudara tidak mudah kecewa, saudara tidak mudah putus asa, saudara tidak mudah marah, saudara akan turut sesuai dengan seturut apa yang Tuhan mau. Di dalam segala rancangan saudara selalu melibatkan Tuhan. Bolehkah saya selalu bertanya di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Ketika saudara tidak bertanya, ketika saudara diingatkan melalui firman Tuhan pagi hari ini, dan saudara sadar akan hal ini, cepat bangun. Jangan tinggal di dalam zona nyamanmu, tetapi beranjak, melangkah, maka sesuatu yang baru akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan segera memperoleh segalanya yang terbaik dari Tuhan. Karena benih ini sangat mahal.
benih sorgawi telah ditanam di dalam hati saudara dan kita semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Persiapkan hatimu untuk kita menerima tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus sebentar akan mengalir di dalam tubuh dan darah saudara. Benih ilahi akan semakin sempurna di dalam saudara. Amin. Ketika benih ilahi itu semakin sempurna di dalam saudara, saudara akan menjadi orang yang sangat-sangat istimewa. Haleluya, haleluya. Tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mau terus menjaga benih-benih yang Kau berikan. Benih ilahi ini Bapa adalah kudus Tuhan. Kami mau menjaganya, kami mau melakukannya. Ketika benih itu bertumbuh, kami akan memiliki karakter ilahi. Di dalam karakter ilahi kami bisa menjadi suratan yang bisa dibaca oleh banyak orang dan membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu Bapa. Di dalam perjamuan kudus yang setiap bulan kami lakukan. Ini bukan satu rutinitas, tetapi kami boleh diperbaharui dan diingatkan di dalam pengorbanan kasih Kristus di dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Bapa, ketika tubuh dan darah Kristus mengalir di dalam kami, kebenaran firman Tuhan yang telah diambil dari Yeremia Bapa, dari nabi-Mu sendiri Tuhan, yang menjadi teladan buat setiap kami akan bangun, kami akan melangkah, kami akan bangkit. Ketika kami tidak berada di dalam kebenaran-Mu, kami tertipu, kami terlelap, kami terlena Tuhan. Tetapi kami mau bangun Tuhan, karena kami tidak mau kehilangan benih yang Kau berikan, benih yang telah Kau tanam di hati setiap kami Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Ubahkan kami Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan kami semua siap mempersiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Persiapkan hati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dengan hati yang penuh cinta tanpa ada keraguan. Bahwa benar apa yang kita lakukan hari ini untuk mengenang kembali akan pengorbanan Kristus, mengenang akan pengorbanan Bapa yang begitu besar buat saudara dan saya. Jaga benih ilahi itu yang sudah ditaruh di hati saudara. Jangan sampai terbuang dengan sia-sia oleh hal-hal yang tidak menyenangkan dan berkenan di hadapan Bapa. Jaga dengan baik. Bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudari dimanapun engkau berada. Haleluya. Di dalam setiap hosti saudara itu ada ayat firman Tuhannya. Dan saya mendapatkan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 105.
Benar-benar firman Tuhan itu adalah pelita bagi setiap kaki kita. Maka dari itu firman yang sudah tertanam di hati saudara, benih yang sudah ditanam di hati saudara, jaga dengan baik agar dapat bertumbuh, bertunas, bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Kita ingat akan pengorbanan Yesus. Sebesar apapun masalah persoalan saudara, jangan ragu. Firman-Nya ya dan amin, janjinya ya dan amin. Segala rancangan yang Tuhan rancangkan buat saudara adalah rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan ku kagumi, Yesus Tuhan ku kagumi. Haleluya. Bapak Ibu semua sudah, mari angkat tinggi hosti di tangan kanan saudara. Semua sudah, anak cucu menantu sudah, tidak ada yang terlewatkan satupun. Hari yang indah, hari yang istimewa yang Tuhan berikan buat kita. Bukan suatu rutinitas, tetapi selalu kita harus mengenangkan pengorbanannya. Pengorbanan Yesus luar biasa buat saudara dan saya. Melalui iman saudara dan kepercayaan saudara, percayalah, mujizat hadir di rumah saudara. Mujizat hadir di hati saudara. Mujizat hadir dan selalu ada di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Angkat tinggi hosti di tangan kananmu. Kita bersyukur buat pengorbanan Yesus. Terima kasih Bapa. Pengorbananmu sangat besar buat kami. Engkau rela mati bagi kami Tuhan. Hanya karena dosa-dosa kami. Dengan apa kami harus membalasnya? Selain kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Untuk menjadi benih-benih ilahi yang bertumbuh dan berbuah Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau selalu ingatkan kami Bapa. Sampai pada akhir zaman nanti Tuhan. Kau tetap ingatkan kepada setiap kami. Sampai kepada keturunan kami Bapa. Terima kasih di dalam nama Yesus. Seperti firman Tuhan telah tulis. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Tuhan tidak pernah kecewa. Yesus tidak pernah mengeluh. Sekalipun dia dalam keadaan yang berat, dia tetap bersyukur. Dan ia memecah-mecahkannya. Pecahkan saudara, ajarilah kepada anak-anakmu yang masih kecil, cucu-cucumu yang SMP yang sudah menerima tubuh ini, kalau dengan iman percayanya silahkan. Dan di firman Tuhan dikatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayakah engkau bahwa hosti yang ada di tangan kananmu yang baru kita pecah-pecahkan bersama ini benar-benar lambang dari tubuh Kristus yang terpecah untukmu dan untukku di kayu salib? Mari yang percaya kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengorbananmu. Kami percaya segala kutuk dosa, sakit penyakit, kutuk nenek moyang sudah terhapuskan melalui pengorbananmu di atas kayu salib yang kasar. Terima kasih Bapa. Haleluya. Angkat cawan di tangan kananmu tinggi. Bapa, terima kasih buat pengorbanan kasih-Mu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kukasihi dan dikasihi oleh Bapa yang ada di sorga. Percayakah engkau bahwa anggur yang ada di tangan kananmu ini benar-benar melambangkan cawan Kristus yang menebus setiap dosamu dan dosaku? Mari yang percaya kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Oh, haleluya, glory. Glory. Mari kita sembah Dia. Glory, kita bersyukur. Haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Engkau sungguh baik bagiku. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Roh Kudus tak terbatas bagi saudara dan saya. Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kita. Janganlah lengah, janganlah takut, janganlah khawatir dan bimbang serta ragu lagi. Percayalah, percayalah, kasihku selalu menghampirimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, Kau telah ingatkan bagi setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun mereka, Engkau katakan jangan takut. Aku selalu ada bersamamu. Kami layak untuk bersyukur Bapa. Dan Engkau yang tidak pernah jauh dari kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Engkau selalu serta dengan kami Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Kasih dan kemurahan-Mu Bapa telah membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat perjamuan kudus pagi hari ini Bapa, yang Kau berikan bagi kami untuk kami mengenang kembali akan korban salib-Mu di kayu yang kasar buat kami. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang mengucap syukur mari bersama-sama saya katakan amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Biarlah setiap firman yang boleh kita terima menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dan kita terus bersemangat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita akhiri ibadah kita bersama-sama, kita pujikan pujian yang mengatakan karya terbesar di dalam hidupku Engkau Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan. Hanya Engkaulah Yesus yang sangat kami kagumi. Terima kasih Bapa buat semuanya. Sebelum kami berpisah satu sama yang lain, hamba-Mu membawakan satu doa Bapa bagi anak-anak kekasih-Mu. Sekalipun kami tidak pernah Tuhan untuk melangkah di dalam hal yang salah. Tetapi kalau ada hal yang salah untuk kami kerjakan, ampuni kami, bawa kami kembali Bapa. Di dalam nama Yesus, kuasa kasih dan anugerah-Mu senantiasa menyertai mereka Bapa. Dimanapun, kapanpun, siapapun, di dalam nama Yesus, kembalikan pada jalan yang benar Bapa. Dalam nama Yesus, karena kesukaran-kesukaran saat ini Bapa bukan dirasakan hanya kepada anak-anak Tuhan, tetapi seluruhnya. Dan biarlah mereka sadar tidak memberikan kesempatan kepada jalan yang salah, yaitu pekerjaan iblis. Di dalam nama Yesus, bawa kembali mereka ya Bapa, untuk Kau rangkul kembali, menerima janji berkat yang daripada-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami hanya bersyukur Tuhan. Kami hanya bersyukur buat pernyataan dan pernyataan yang Kau berikan ini Bapa. Terima kasih. Bapa, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan persembahan persepuluhan. Engkau berkati mereka Bapa. Bagi yang belum bisa mengembalikan, Engkau juga berkati mereka. Sama dengan semuanya, tidak ada perbedaan di antara mereka. Berkati mereka yang sudah menyerahkan persembahan syukur, persembahan kolektan di dalam nama Yesus. Kau juga memberkati mereka yang belum bisa menyerahkan persembahan-persembahan apapun Tuhan ke dalam rumah perbendaharaan-Mu ini. Kami percaya Bapa, kami percaya pada saat dan waktunya Engkau memberkati mereka dan mereka akan melakukan hal yang sama dengan anak-anak-Mu yang lain Bapa. Dan berkati mereka, pulihkan keadaan mereka di dalam nama Yesus. Terlebih pada saat-saat pandemi seperti ini Tuhan, biarlah hidup anak-anak-Mu tidak hidup dalam kekurangan, tetapi hidup dalam kelimpahan, penuh damai sejahtera, penuh sukacita dan kerukunan Bapa. Karena di dalam ketiga hal inilah Bapa, berkat dari sorga mengalir di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Dan akhirnya Tuhan, kami akan berpisah satu sama yang lain. Kami akan mengakhiri ibadah kami Bapak. Sebelum kami berpisah, turunkanlah berkat atas mereka. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelimpahan senantiasa mengawali di pagi hari dan mengakhiri di malam hari. Esok pagi diawali dengan berkat yang baru, berkat yang baru, berkat yang baru, mujizat yang besar terjadi di dalam kehidupannya. Karena perjanjian-Mu bagi kami Bapa adalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami terima setiap berkat-Mu dengan iman percaya. Kami peralaskan hanya di dalam satu nama yang ajaib. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari bersama-sama kita katakan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.